Dan hari ini hingga 7 April mendatang diperkirakan menjadi puncak arus balik Lebaran 2025. Lalu sebesar apa potensi kepadatan lalu lintas dan bagaimana mengantisipasi kepadatan tersebut? Kita langsung membahasnya bersama Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi, salam presisi dan semangat. Semangat, semoga selalu sehat ya Pak. Ini sibuk menangani arus balik dan kemarin juga arus mudik. Pak Agus, hingga Jumat malam, sebesar apa peningkatan arus balik Lebaran 2025 dari laporan yang masuk Pak Agus? Baik, terima kasih. Saat ini kami berada di wilayah Jawa Tengah, mendampingi Bapak Kapolri dalam rangka memastikan bahwa operasi ketupat khususnya arus balik berjalan dengan optimal. Maka dari itu rangkaian skenario daripada pengamanan Korlantas Polri atas petunjuk Bapak Kapolri, pertama tentunya berkaitan dengan rekayasa lalu lintas. Bila dilihat dari proyeksi arus balik itu kurang lebih 2,2 juta. Jadi saat ini sudah 42% yang mengarah ke Jakarta, kurang lebih 918.540. Maka dari itu memang dari tanggal 3 itu sudah ada bangkitan arus yang dari Trans Jawa khususnya arah timur. Dari tanggal 3 kita sudah mulai melakukan kontraflow dari kilometer 70 hingga kilometer 47 dan 36 arah Jakarta. Demikian juga pada tanggal 3 sore terjadi bangkitan arus sehingga Korlantas Polri dengan stakeholder memutuskan untuk melakukan one way lokal arah balik dari kilometer 188 sampai kilometer 70. Bangkitan arus masih terjadi lagi tanggal 4 kemarin juga kita lakukan kebijakan one way lokal dari kilometer 219 sampai ke 188 sampai ke 70. Di malam hari terjadi kebangkitan arus lagi sehingga informasi dari Polda Jawa Tengah bahwa bangkitan arus sudah mulai nampak sehingga tadi malam kita perpanjang lagi one way lokal arah balik itu dari 414 menuju ke Jakarta sampai ke 70. Diperkirakan puncak arus memang nanti tanggal 6 hari Minggu yang langsung dipimpin oleh Pak Kapolri untuk flag out-nya yang rencananya nanti tanggal 6 jam 09.00. Namun demikian perintah Bapak Kapolri untuk memastikan pelayanan dan keamanan di jalan, kami juga diperintahkan untuk melakukan penebalan anggota, khususnya anggota lalu lintas, fungsi lain, termasuk juga pergelaran sarana prasarana jalan, memastikan bahwa pelaksanaan arus balik ini bisa berjalan dengan baik itu di jalan tol, termasuk juga di jalan-jalan arteri. Demikian, Mas. Kalau untuk di jalan tol, Pak, tadi Anda menyatakan soal sarana dan prasarana, apakah ini termasuk dengan kesiapan rest area yang mungkin akan dipadati oleh para pemudik yang tumpah ruah pada saat arus balik kali ini, Pak? Fenomena rest area itu hampir dari tahun ke tahun hampir sama, tetapi tahun ini konsen dan perintah Bapak Kapolri di samping personil yang ditetapkan dalam operasi ketupat ada penambahan. Di sana ada ditambah Brimob, ditambah Sabara. Namun demikian karena memang fenomena daripada rest area ini adalah hampir dari tahun ke tahun sama, kami menghimbau mengharapkan kepada duta-duta arah balik. Jadi konsennya bila di rest area penuh silahkan untuk bisa keluar dari tol, singgah di luar di kabupaten atau di provinsi untuk kuliner di tempat-tempat sepanjang jalan arteri. Ini kita himbau demikian. Memang kapasitas rest area ini tidak mencukupi. Maka dari itu perintah Bapak Kapolri tempat-tempat tertentu termasuk sepanjang jalan itu ada penambahan personil termasuk juga prasarana, khususnya ini adalah mobil-mobil patroli, Mas, untuk memantau di sepanjang jalan tol, arteri dan tempat-tempat wisata yang saat ini sedang menjadi tujuan daripada rekan-rekan kita semuanya.
Oke, Pak Agus, dari data yang sudah dimiliki terkait dengan angka mungkin terjadi insiden atau kecelakaan lalu lintas, tampaknya tahun ini hampir tidak ada ya Pak, boleh dikonfirmasi Pak? Alhamdulillah, kalau kualitas dan kuantitas, jadi kuantitas jumlah daripada kecelakaan terjadi penurunan, termasuk juga fatalitas korban juga terjadi penurunan. Alhamdulillah, sampai saat ini belum ada peristiwa kecelakaan yang menonjol. Tentunya ini para pemudik atau arus balik ini betul-betul memang tingkat disiplin berlalu lintas kami sangat mengharapkan sekali, karena memang teori daripada kecelakaan itu diawali dari pelanggaran. Maka dari itu tentunya tinggal sisa berapa hari ini untuk arus balik. Moga-moga selamat sampai tujuan, karena tagline dari Bapak Kapolri adalah mudik aman, keluarga nyaman, tentunya dengan riang gembira kembali ke tujuannya masing-masing. Oke, baik Pak Agus, ditahan dulu ya Pak, nanti kita ngobrol lagi setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali, tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Kita kembali ke Pak Agus. Pak Agus, Anda memantau sejak sebelum arus mudik hingga sekarang arus balik. Apa yang berbeda, apa yang menarik Pak dalam mudik dan balik tahun ini, apa yang berbeda Pak Agus? Kalau kita bicara evaluasi arus mudik yang lalu, tentunya tahun ini stakeholder, kementerian dan lembaga seluruhnya hampir siap semuanya ya. Berkaitan dengan kebijakan work from anywhere ini dari awal, sehingga ini mempengaruhi pergerakan daripada arus mudik pada saat itu. Spare waktunya panjang. Yang kedua, kebijakan berkaitan dengan pelarangan atau operasionalnya sumbu 3. Ini juga cukup membantu sehingga kondisi di jalan baik itu di tol dan arteri ini memang diprioritaskan untuk duta-duta pemudik dan balik. Di Merak itu cukup bagus sekali ya. Yang biasanya kami melakukan sistem delay system, tahun ini cukup terkendali. Baik berangkat yang dari Merak ke Bakauheni dan saat ini Bakauheni ke Merak dengan 3 pelabuhan, ini tidak terjadi kepadatan atau perlambatan di jalan tol yang seperti dulu. Jadi kami tidak sampai melakukan delay system, tapi hanya memisahkan buffer zone dan tempat-tempat parkir yang untuk sementara mengantri. Ini cukup bagus sekali. Termasuk juga di jalan tol. Di jalan tol arus mudik cukup lancar, termasuk juga di tempat-tempat lain, baik itu di arteri dan jalan-jalan nasional. Dan saat ini tentunya arus balik yang harus kita persiapkan, karena memang kondisi pada saat balik ini sudah capek, kondisi psikologisnya juga mempengaruhi dalam proses perjalanan. Maka dari itu perintah Bapak Kapolri untuk bisa mempertebal pengamanan khususnya di sepanjang jalan tol, termasuk juga di tempat-tempat rest area, termasuk juga di non-tol, arteri dan jalan-jalan nasional. Ini sudah kita lakukan. Tentunya kami mengharapkan untuk duta-duta arus balik ini dengan riang gembira harus dinikmati perjalanan untuk kembali ke Jakarta. Demikian Mas. Oke, Pak Agus, ada beberapa lokasi yang ternyata rawan bencana ya. Kemarin ada longsor di Mojokerto dan mungkin juga ada beberapa wilayah yang berpotensi banjir. Nah, koordinasi dan penanganan seperti apa Pak yang diterjunkan untuk menanganinya? Sebelum kita operasi ketupat, tentunya kan kita selalu rapat koordinasi. Jadi kolaborasi, sinergitas, kebersamaan inilah kunci untuk keberhasilan operasi ketupat. Kemarin di Mojokerto juga cepat untuk dieksekusi, Dirlantas juga hadir ke sana, kami juga memantau dan saat ini evakuasinya sudah selesai. Termasuk juga BPBD selalu menyampaikan kepada kita pada saat rapat-rapat kaitannya dengan antisipasi cara bertindak kontingensi ketika terjadi banjir, longsor, dan lain sebagainya. Ini sudah kita antisipasi dengan stakeholder, karena memang negara harus hadir untuk bisa mengamankan dan memberi kenyamanan daripada rekan-rekan kita yang mudik dan balik. Tentunya saat ini yang sedang proses balik, tentunya harus selamat sampai tujuan. Oke, Pak Agus, kalau tahun ini apakah bisa dibilang lancarnya arus mudik dan juga arus balik ini dipengaruhi oleh perilaku pemudik dan juga mungkin disiplin yang lebih tinggi, Pak Agus? Salah satu faktor itu juga mempengaruhi, karena memang
operasi ketupat ini adalah operasi kemanusiaan. Yang paling terpenting itu adalah keselamatan. Apalagi bahwa lalu lintas itu adalah cermin budaya bangsa. Ketika bangsa kita, ketika rekan-rekan kita dalam proses mudik dan balik ini penuh dengan disiplin tinggi, pentingnya keselamatan, pentingnya ketertiban, ini tentunya kami mengaturkan terima kasih kepada kawan-kawan kita semuanya, juta-juta baik itu mudik dan balik. Tentunya tingkat disiplinnya cukup bagus, sehingga teori daripada traffic accident, kecelakaan itu diawali daripada pelanggaran. Artinya bahwa pengguna kendaraan baik itu roda 2 dan roda 4 tentunya tingkat disiplinnya sudah bagus. Baik, terakhir Pak, himbauan untuk warga yang akan melaksanakan mudik karena besok akan mencapai puncak arus balik, apa himbauannya? Baik, arus balik kondisinya memang beda ya. Baik itu kondisi badannya mungkin sudah capek dan lelah, kondisi psikologinya juga demikian. Tetap persiapkan dengan optimal pelaksanaan dari proses arus balik. Arus balik sekarang sudah kami kelola, baik itu di jalan tol, termasuk juga di jalan arteri. Maka dari itu disiplin berlalu lintas, terus berkaitan dengan konsentrasi pada saat perjalanan, dan sebagai informasi bahwa arus balik one way nasional nanti itu dilakukan pada tanggal 6 yang blackout-nya langsung dipimpin oleh Bapak Kapolri. Silakan gunakan waktu untuk bisa melaksanakan perjalanan dengan riang gembira, sehingga tagline daripada operasi ketupat ini adalah mudik dan balik aman, keluarga nyaman, sampai tujuan juga selamat. Demikian, Mas. Amin. Baik Pak Agus, terima kasih. Sehat selalu ya Pak Agus ya. Masih ada 1 hari. Semangat juga untuk teman-teman di lapangan dalam mengawal arus balik kali ini. Terima kasih Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.